Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, peserta rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qurannya, buka pada Quran Surah At-Tur nomor surah ke-52. Kita mulai dari ayat ke-13. Nah, sekarang kita akan membahas nih ayat ke-13 dan ayat ke-14. Nah, jadi teman-teman kita yang di studio sudah membaca. Sekarang kita kaji nih kira-kira apa saja yang perlu kita perbaiki, lalu kita jelaskan sehingga yang pertama bisa menambah wawasan ilmu tajwid kita, dan yang kedua mudah-mudahan bisa kita praktikkan di dalam bacaannya. Dan ingat, kadang ada yang bisa teori tapi ketika membaca salah. Karena membaca Al-Quran ini butuh berulang-ulang. Ada istilah lancar kaji karena diulang. Tidak bisa dengan instan. Baik, sekarang kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Nah, ingat ya, tasydid ya. Yauma yud'u, mampir dulu ya. Yauma yud'u, jadi mampir dulu karena ada tasydid pada huruf ain itu ya. Lalu baru kita sebutkan panjang ainnya itu yang berharokat dhammah karena ada waw sukun di sana. Yauma yud'auna ila nari jahannam ya, ila nari jahannam da'a ya. Jadi di sana yauma yud'auna ila nari ya, una ila nari. Nah, yang selanjutnya karena di sana nari, lalu kita harus melihat pada garis berikutnya ya, pada bacaan berikutnya dia berada di akhir, maka hati-hati jangan sampai huruf ri yang pendek itu diseret sehingga dia terpanjangkan. Nah, dalam bahasa terpanjang ini berarti kan tanpa disengaja, karena kita tidak cepat dalam melihat baris berikutnya atau bacaan berikutnya pada baris berikutnya itu. Jadi ila nari jahan itu salah, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi harus cepat dia. Ketika kita membaca ila na, maka mata sudah di jahannama untuk memverifikasi untuk observasi dan sebagainya ya. Jadi sudah melihat itu sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyebutan. Ila nari jahannam. Ingat ya, ketukannya satu ketukan. Ila nari jahannam da'a ya. In yang terakhir itu jahanna, nun bertasdid ya, wajib al-gunnah. Jadi ditahan selama 2 harakat. Jahannama da'a ya. Jadi ditenggorokan ya. Da'a. Jadi itu karena ainnya ada tasydid ya. Jahannama da'a gitu. Oke, sekarang kita di ayat ke-14. Kita lihat di ayat ke-14. Hadhihi ya, hadhihi, lalu ada alif lam dan nun bertasydid. Maka dia langsung masuk ke dalam nun bertasydid itu. Karena dia posisinya gunnah musyaddad ya. Ya. Jadi atau wajibal gunnah yang harus kita gunnah atau didengungkan. Maka dia langsung hadihin narul lati, harus jelas panjangnya ya.
Tapi jangan terlalu panjang karena di sana hanya 2 harakat. Hadhihin narul lati kuntum bi. Hati-hati. Kuntu ada ikhfa, lalu tumbi sabar. Sabar dulu karena di sana ada mim bertemu dengan ba. Jangan langsung disebutkan banyak karena mim mati bertemu dengan ba, dia harus dibaca ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi. Jadi didengungkan dulu, ya. Jadi yang pertama itu ikhfa kuntu hukum nun mati, yang kedua ikhfa syafawi. Jadi ditahan selama 2 harakat atau setara dengan 1 alif. Maka kadang kita hadhihin narul lati kuntum biha. Padahal kuntum biha baru, ya. Jangan sampai salah, tidak kita tekan atau tahan selama 2 harakat pada hukum mim mati bertemu dengan ba, ya. Jadi kuntum biha tukadzibun. Jadi di sana harus pas, ya. Saya ulangi sekali lagi. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Jadi itu pembahasan atau hukum-hukum yang perlu kita ketahui pada ayat ke-13 dan ayat ke-14. Jadi bisa di rumah kita ulas lagi. Tadi ada hukum nun bertasdid, ya, ingat nun bertasdid atau nun yang ada tasdidnya maka dia harus di gunnahkan, atau nama hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau gunnah musyaddah atau wajibal gunnah. Apapun itu istilahnya, tapi kita wajib kita baca dengung. Nah, juga ketika ada tasdid pada huruf, ya, kalau itu tasdid pada huruf nun dan mim maka dia gunnah. Tapi kalau huruf yang lain tidak, tapi tetap mampir dulu. Nah, ada beberapa huruf yang perlu kehati-hatian ketika ada tasdid. Di antaranya ain ini, ya, da'a, harus ngalir dia, ya. Nah, yang selanjutnya tadi di ini kita temukan ada hukum ikhfa dan ikhfa syafawi. Jadi ikhfa dan ikhfa syafawi dia sama-sama ditekan selama 2 harakat, ya. Ada yang pada hukum nun mati dan yang kedua pada hukum mim mati. Ikhfa dan ikhfa syafawi. Nah, itu, ya, di ayat ke-13 dan ayat ke-14. Sekarang kita lihat di ayat ke-15 dan ayat ke-16, ya. Kita lihat di ayat ke-15 dan ayat ke-16. Kita baca saja dari Novelia, silakan di ayat ke-15 dan ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Oke, silakan Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fazbiru aw la tashbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun.
Oke, Alesya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Oke. Terakhir Elis silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tusbiru. Sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Oke, baik. Pemirsa di rumah, tadi kita sudah simak, teman-teman kita yang di studio sudah membaca. Jadi banyak hukum yang akan kita bahas ya. Ini cukup padat hukum yang akan kita bahas di ayat ke-15 dan ayat ke-16. Tentu siap-siap dan simak, tetapi kita akan jelaskan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.